31. Pengakuan. 2 hari sudah Zaf meninggalkan Rane di apartemen. Bukan tak peduli, namun Zaf yakin Ella bisa hidup sendiri dan ia memberi waktu untuk Ella bisa mengintrospeksi diri. Zaf, sudahlah, kamu jangan seperti ini terus, kasihan istri kamu, dia sedang hamil Zaf, dan kamu meninggalkannya sendirian. Biar Ranela bisa introspeksi diri ya. Zaf, ayah ngerti Rane memang salah, tapi kamu sebagai suami jangan egois, kasihan bayi kalian. Zaf, pernikahan kalian belum ada setahun. Ada perbedaan pendapat dan berselisih itu wajar, tapi jangan sampai pisah rumah seperti ini. Mana tanggung jawab kamu sebagai seorang suami? Zaf terdiam. Apa ia keterlaluan meninggalkan Rane begitu saja? Zaf bawa balik Rane. Orang tua Rane sudah menuju ke sini. Kamu gak mau kan dibilang suami yang tak bertanggung jawab? Zaf melupakan itu, mertuanya itu akan ke Indonesia. Apa kata mereka jika Zaf menelantarkan Rane? Maafin Zaf ya, Zaf pergi dulu, Adipati mengangguk. Zaf dengan terburu-buru menuju apartemen Ranela. Saat pintu sudah terbuka, terlihat ruangan yang masih sama seperti 2 hari yang lalu. Masih berantakan sama persis saat Zaf tinggalkan, hanya ditambah makanan fast food yang terbuka begitu saja seperti tersentuh sedikit saja. Sontak hal itu membuat Zaf panik dan khawatir. Ella, teriak Zaf khawatir. Ia menuju kamar. Ceklek, pintu terbuka. Zaf kaget bukan main saat melihat Rane yang terduduk di pojokan kamar dengan tangan yang terlungkup. Ella, sayang, bangunlah. Zaf menggoncang tubuh Rane namun tak ada pergerakan. Dengan sigap Zaf menggendong Rane ke tempat tidur. Ibu hamil itu merasa terganggu lalu membuka matanya. Rane terdiam menatap laki-laki yang sudah membuatnya seperti ini. Ella, kamu kenapa? Mata kamu bengkak, rambut kamu berantakan. Puas lo Zaf. Zaf menggeleng. Maafin aku Ella, aku gak tahu kamu akan seperti ini. Gue hanya manusia biasa, yang bakal dicerai suaminya. Lo senangkan? Gue sebentar lagi jadi janda muda, haha, miris banget hidup gue. Enggak Ella, lo gak akan jadi janda, maafin perkataan gue Ella. Lepas pergi dari sini Zaf, gue gak butuh lo. Gue hanya bikin malu lo. Gue emang gak pantas dicintai. Hiks, gue hanya wanita murahan yang suka umbar aurat. Gue hanya istri gak berguna yang sebentar lagi janda, hahaha, miris banget. Rane tertawa kencang. Setelah 2 hari ini ia menangis meratapi hidupnya. Zaf berhasil membuat Rane frustasi. Kemarahan Zaf membuat Rane sadar akan tugas sebagai istri. Ia tak sebebas dulu yang hidup jauh dari orang tua dan bebas melakukan apapun. Rane wanita bersuami, bukan lagi gadis yang bebas, dan sekarang suami yang merupakan bapak dari janin yang dikandungnya akan menceraikannya. For you Rane. Zaf menggeleng. Demi apapun ia menyesal meninggalkan Rane sendirian. Kamu gak akan jadi janda Ella. Kamu masih istriku. Zaf memeluk Rane erat. Ia tak sanggup melihat wanita yang ia cintai seperti ini. Berpenampilan berantakan dengan mata sembab. Ia tak sangka Ella akan seperti ini. Hiks, lepas Zaf, cerain gue dan gue bebas, gue mau bebas. Enggak, kita gak akan berpisah. Lo tetap istri gue Ella. Gak usah berpura-pura Zaf, gue tahu lo malu punya istri seperti gue. Lepas. Enggak, maafin gue lah. Gue belum bisa jadi suami yang baik. Dengar, gue sayang sama lo Ella. Zaf mencium kening Rane dan membawa gadis itu dalam pelukannya kembali. Tapi gue cinta lo Zaf, lo hanya sayang, dan setelah anak ini lahir pasti rasa sayang lo hilang. Hiks, gue memang wanita yang gak pantas dicintai, termasuk lo, mana mungkin lo mencintai gue. Ucap Rane begitu getir. Zaf tersenyum kecil mendengar Rane berkata seperti itu. Aku sayang dan cinta sama kamu Rane. Kamu gadis yang unik. Di luar kenakalan kamu banyak sikap yang membuatku semakin mencintai kamu. Aku senang mendengar kamu mencintaiku. Bohong, lo bohongkan. Gue gak pantas lo cintai, gue hanya gadis barbar yang selalu bikin lo malu Zaf. Lebih baik kita cerai.
Gue menceraikan lo Zaf. Rane mendorong dada Zaf. Haha, mana bisa kamu menceraikan aku Rane? Gak ada lagi kata itu keluar. Kita sama-sama saling mencintai Ella. Hanya ego saja yang menyelimuti kita karena kita masih sangat muda. Kita mulai dari awal ya. Ucap Zaf penuh keseriusan menatap istrinya. Apanya? Tanya Rane bingung. Mulai sebagai suami istri yang saling mencintai, anak Uhibuki Villa Ranela. Rane terdiam sebentar menatap Manik Zaf mencari keseriusan di sana. Rane tanpa ragu mengangguk lalu membalas pelukan Zaf. Ti amo Zaf, bisik Rane dengan isaknya. Ia lepas semua ego yang ada. Rane tak bisa memungkiri lagi bahwa ia sudah jatuh hati pada sosok Zaf. Dua senyum yang saling bertatapan, memberikan kesempatan pada masing-masing untuk saling mencintai. Rane belum pernah merasakan sebahagia ini, walau sebelumnya ia harus menangis dan frustasi karena kemarahan Zaf. Kini ia tahu Zaf yang terbaik untuknya. Zaf laki-laki yang sangat baik. Dia beda dari semua laki-laki yang Rane temui. Jangan menangis lagi. Zaf menghapus air mata yang turun ke pipi Rane. Aku lebih suka melihat kamu mengomel daripada menangis Ella. Tapi ini tangis bahagia Zaf. Kalau itu gak apa-apa, nangislah sepuasnya. Rane menyerbu dada Zaf. Hiks jangan tinggalin gue Zaf, jangan marahin gue lagi Zaf, gue mau bahagia hidup sama lu. Maafin semua kesalahan gue. Gue janji akan belajar jadi istri yang baik. Sudah ya nangisnya. Aku sudah maafin kamu Ella. Aku gak akan ninggalin kamu. Jadi istri yang penurut ya. Semua demi kebaikan kamu juga. Ucap Zaf begitu lembut tangannya menyampirkan helai rambut Rane ke belakang telinga. Rane mengangguk menatap suaminya. Entah sejak kapan Rane berada di pangkuan suaminya. Ia menatap wajah Zaf yang begitu teduh, wajah yang selalu membuatnya tanpa sadar terpesona. Rane memegang rahang Zaf dan selanjutnya ia mencium bibir suaminya, itu membuat Zaf kaget namun selanjutnya ia menikmatinya. Rane menyalurkan rasa cinta yang tanpa Rane sadari sudah tumbuh dari awal pernikahan. Rane mencintai Zaf. Kecanggungan meliputi pasangan suami istri yang kini sudah lebih baik dari pertengkaran rumah tangga yang memisahkan sejenak dua insan. Rane merasa kikuk sendiri setelah mengakui semua apa yang ada di hatinya. Ya, dia memang mencintai suaminya itu. Entah kapan perasaan itu muncul Rane juga tak tahu. Yang pasti ia tak ingin kehilangan sosok yang selalu menemaninya tidur. Penampilan Rane sudah cantik kembali, ia sudah mandi dan berdandan seperti biasa. Tubuhnya lebih fresh setelah 2 hari tak mandi. Saat ini mereka sedang beberes ruang tamu Rane. Lebih tepatnya Zaf yang membereskan sedangkan Rane hanya berdiri. Apa kamu mau berdiri saja di situ? Tanya Zaf membuat Rane tersadar dan langsung memegang sapu. Kamu makan apa saja kemarin? Kenapa makanan pada menumpuk di sini Ella? Aku hanya makan sedikit, karena gak nafsu. Jawab Rane menggunakan kosa-kata aku. Ia akan merubah panggilannya pada Zaf, agar lebih sopan karena bagaimanapun Zaf suami yang harus dihormati. Astaga, sayang kamu sampai segitunya. Sekarang lapar gak? Rane mengangguk, perutnya begitu lapar, 2 hari hanya makan sedikit. Tapi aku mau sesuatu. Mau apa? Kamu mulai ngidam ya? Anak abati mau apa? Mau masakan kamu? Oke sebentar ya, aku beresin ini dulu. Sekarang Zaf. Iya oke, aku masak. Makasih sayang, ucap Rane dengan senyum bahagianya. Sederhana banget sebenarnya, melihat senyum Rane saja sudah membuat Zaf ikut senang. Ah betapa manisnya mereka, semoga pernikahan mereka langgeng sampai maut memisahkan. Bersambung, sampai jumpa di part berikutnya.